Oke, jadi untuk malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu masih di penalaran umum dengan 10 soal jenis matematika. Nah, di sini ada contoh soalnya untuk yang penalaran umum. Ada sebuah bola karet dilemparkan dari ketinggian 1 meter. Setelah bola tersebut menyentuh tanah, bola tersebut memantul kembali mencapai 7/8 meter dari tinggi pantulan sebelumnya. Nah, kalau misalnya kita punya soal yang soalnya itu adalah bentuk cerita, kita bisa menuliskan dari apa yang kita ketahui dulu per kalimat. Jadi, misal di sini kita udah tahu ya, sebuah bola karet dilemparkan dari ketinggian 1 meter. Nah, ini bisa kita ilustrasikan dulu, kita gambar. Jadi, ada ketinggian yang dia ukurannya adalah 1 meter, terus dilempar ke bawah. Jadi, di sini ada bola yang dilempar ke bawah. Ini bolanya. Bolanya dilempar ke bawah sini ya, sampai dia menyentuh tanah. Oke, berarti bisa kita ilustrasikan ini adalah tanahnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Setelah bola tersebut menyentuh tanah, bola tersebut memantul kembali. Berarti dia naik lagi ke atas bolanya. Tapi mencapainya 7/8 aja. 7/8 dari pantulan sebelumnya. Pantulan sebelumnya berapa? Pantulan sebelumnya. Menurut Ade Ica berapa? 1 meter ya. Ya, 1 meter. Jadi karena dia pantulannya yang sebelumnya adalah 1 meter, berarti kita harus menghitung kira-kira 7/8 dari 1 meter itu berapa, ya kan? Jadi tinggi dari sini, dari bawah sini, sorry, tinggi dari bawah sini sampai ke atas sini, itu harus kita hitung berapa tingginya. Kan kalau dari bawah sini ke atas, yang pertama kali kan ketinggiannya 1 meter. Kemudian pas dia jatuh, dia mantul lagi, tapi nggak sampai 1 meter. Hanya 7/8 dari 1 meter. Jadi kita bisa hitung 7/8 dari 1 meter. Nah, kemudian kita lihat lagi pernyataan selanjutnya. Nah, bola tersebut udah mencapai 7/8 dari tinggi pantulan sebelumnya. Oke. Kemudian, jika pola ini terus berlanjut, maka tinggi pantulan bola setelah pantulan ke-5. Nah, ternyata yang ditanya adalah pantulan setelah pantulan yang ke-5. Berarti dia mantul terus sampai nanti pantulan ke-5. Gitu. Nah, apakah pantulan ke-5 dia selalu sama tingginya? Pasti jawabannya tidak. Karena apa? Karena pantulan yang pertama ini dia 7/8 dari pantulan sebelumnya. Nah, kemudian pantulan yang ketiga juga 7/8 dari sebelumnya. Pantulan keempat juga 7/8 dari sebelumnya sampai pantulan ke-5. Jadi, udah dipastikan untuk tinggi pantulan yang nomor 5 itu dia pasti lebih rendah daripada pantulan yang sebelumnya. Oke, untuk ilustrasinya sejauh ini udah bisa dipahami. Paham, paham. Nah, cuman menghitungnya lagi. Ya kan? Kalau misalnya kita lihat di sini satuannya adalah meter, kemudian di opsionalnya itu satuannya adalah sentimeter.
Jadi bisa kita rubah dulu dari meter ke sentimeter. Jadi bisa kita tulis di sini. Oke, dari 1 meter itu jadinya ke sentimeter. Berarti dia ada 1000 sentimeter. Betul. Nah, kemudian karena pantulan yang kedua ini dia mencapai 7/8. Nah, pantulan yang kedua ini adalah 7/8 dari pantulan pertama. Yang pantulan pertamanya sudah kita rubah ke 1000 sentimeter. Berarti kita bisa menghitung 7/8 dari 1000 sentimeter. Berarti 7/8 kali 1000 sentimeter. Nah, ini nanti bisa dihitung berapa hasilnya. 7/8 dari 1000 sentimeter. Nah, tapi kalau seandainya dalam tes ini kita menghitung sampai 5 kali, itu akan memakan waktu. Jadi kita bisa gunakan rumus yaitu deret geometri. Jadi kalau untuk di deret geometri itu, kita cukup tulis seperti ini. Misal kita bikin ketinggiannya yaitu T, tinggi yang kelima ya, pantulan yang kelima. Berarti tinggi pantulan yang kelima itu sama dengan, kita lihat, sorry, meter ke sentimeter 2 ya, jadi 100. Ya nggak? Sorry, sorry. Heeh. Yang 100. Nggak apa-apa kalau salah disebut aja deh. 100 ya, sorry. Salah-salah, keliru. 100 dikali dengan 7/8 kan? Ya. 7/8 dikali sama pantulan keberapa yang ditanya kelima. Berarti pangkat 5. Nah, kalau ini kan udah bisa ngitungnya ya. Lebih gampang gitu. Jadi ini bisa sama dengan T5 sama dengan 100, terus dikali 7/8, dikali 7/8, sampai nanti dia 5 kali. 7/8. Nah, ini kalau misalnya ada yang bisa dicoret, ini bisa dicoret bebas sih. Kalau misalnya mau coret ini 100, 8, sama-sama dibagi 4 bisa. Jadi 100 dibagi 4, 25. Terus 8 dibagi 4, 2. Nah, ini juga bisa nanti dihitung dan cara menghitungnya sama seperti perhitungan biasa. Sehingga nanti kita peroleh hasilnya itu kurang lebih mendekati 51,29 sentimeter. Jadi jawabannya A. Kenapa ini nggak dihitung ya sebenarnya bisa sih dihitung langsung aja. 25 dikali 7 dikali 7 nanti sampai 5 kali. Nanti dibagi dengan 2 dikali 8 dikali 8 sampai 8 yang kelima. Jadi nanti hasil akhirnya adalah 51,29 sentimeter. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Belum. Oh, oke. Kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Sekarang ada soal seorang agen koran menyediakan 154 lusin koran dan ia telah berhasil menjual sebanyak 1684. Nah, berapa persentase koran yang dia jual? Cara menghitung persentase supaya mudah dihafal, karena soal ini kan ada di penalaran umum, jadi harusnya kita bisa menghitung tanpa menghafal rumus. Jadi kalau ada soal yang dia persentase, persentase ini, sorry, kalau misalnya dia ada soal yang persentase, berarti pasti nanti dia akan dikali dengan
100%. Oke, dikali dengan 100%. Nah, permasalahannya berapa angka di depannya, ya kan? Nah, sekarang kita bisa lihat dari soal. Yang pertama sama seperti tadi, kalau misalnya kita menemukan soal cerita, kita ilustrasikan satu per satu dari soal ini. Nah, karena misalnya kita di sini dapatnya seorang agen koran menyediakan 154 lusin koran, berarti kita harus menghitung 154 lusin dalam bentuk buah. Oke, kita tahu bahwa satu lusin itu 12 buah. Iya nggak? Oke, Iya. satu lusin 12 buah dan dia punya 154 lusin. Berarti 154 dikali 12. Nah, mungkin ini boleh dihitung dulu berapa? Bentar ya. 154 kali 12. 1948. Ya, 1000, 1900 atau 1800? Eh, Bentar. Oke. Iya, 1800. 1848 buah. Nah, karena kita udah tahu bahwa 154 lusin adalah 1848 buah, maka selanjutnya kita lihat lagi eh, soal berikutnya. Soal berikutnya adalah berhasil menjual mana? Ini ya, soal selanjutnya. Kok soal? Ini selanjutnya dia berhasil menjual sebanyak 1684 buah. Nah, kalau untuk menghitung persentase, caranya gampang karena rumus persentase itu selalu sama, dia dikali dengan 100%. Kemudian di sini yang di atas adalah yang habis terjual. Nah, yang habis terjual itu ada 1684 dan total semua atau keseluruhan koran yang ada. Jadi bagian bawah itu selalu total. Dan bagian atas itu bisa jadi yang terjual atau bisa jadi nanti di soal yang berbeda mungkin yang dihabiskan atau nanti soal selanjutnya mungkin bisa jadi di yang bagian dia habis dimakan gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada soal persentase, yang paling gampang adalah letakkan dulu semuanya yang diketahui atau total itu di bagian bawah. Jadi 1848. Nah, sisanya itu baru di bagian atas. Baru nanti karena dia persentase, jadinya dikali dengan 100%. Oke, ini bisa kita hitung dengan manual pastinya ya. Karena kan kita tidak bisa menggunakan alat bantu. Jadi bisa kita hitung 1684 dibagi dengan 1848. Nah, cara membagi supaya cepat
itu adalah kita lihat dulu angka yang paling depan. Karena di sini angka yang paling depan 16, kita lihat lagi angka yang paling depan dari 18. Nah, kalau seandainya nanti masih tidak bisa atau terlalu besar untuk digunakan, nanti kita bisa gunakan cara-cara yang lebih simpel. Cara-cara yang lebih simpel adalah kita lihat dari angkanya itu sendiri. 1684 dibagi dengan 1848 itu bisa kita sederhanakan. Karena cara yang ini terlalu rumit, jadi bisa kita sederhanakan saja. Karena keduanya adalah sama-sama angka genap, ini bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi 2 atau dibagi 4. Hmm. Oke, jadi bisa kita hitung 1684 itu dibagi dengan 4 misalnya. Jadi di sini ada, lihat dulu angka yang paling depan ya. Angka yang paling depan adalah 16. Jadi 16 dibagi 4 adalah 4 ya. Jadi 4 kali 4 adalah 16. Kemudian di sini angka 8 turun jadi 8. 8 dibagi 4. 8 dibagi 4 itu adalah 2. Oke, jadi 2 dikali 4 itu adalah 8. Oke, kemudian angka 4 turun. Ini 0 ya. Jadi 4-nya turun. 4 dibagi dengan 4 adalah 1. Jadi diperoleh untuk 1684 dibagi dengan 4 itu sama dengan 421. Disederhanakan ya. Jadi di sini 421 dibagi dengan sama hal yang sama juga bisa dilakukan dengan 1848. Itu bisa kita bagi 4 juga dengan cara yang sama. Sehingga nanti dia menghasilkan Empat. total sebesar 91,1%. Oke, sejauh ini untuk soal nomor 9, baik cara kita memahami maupun menghitung, kira-kira sudah paham belum buat Adik Ica? Paham. Paham ya, tapi memang perhitungannya eh, sedikit lebih rumit ya dan menghabiskan waktu. Jadi kalau misalnya kita pengen cara yang lebih gampangnya lagi, kalau untuk menghitung, kita lihat di sini. Di sini dia ada 1684. Nah, kita bayangkan dulu bahwa ada angka yang dia dalam bentuk uang, ya kan? Kalau ada uang 1684, kita bisa bulatkan jadi uang 1600. Kemudian yang ini 1848 kita bulatkan jadi uang 1800. Kalau kita punya uang 1600, maka kita bisa bagi dia dengan berapa yang lebih memungkinkan, ya kan? Caranya kita cukup lihat angka yang di depan saja. Angka yang di depan berapa? 16. 16 bisa dibagi dengan 2, bisa dibagi dengan 4, bisa dibagi dengan 8. Jadi, yang paling besar kita coba untuk dibagi dengan 8. Hasilnya berapa? 16 dibagi dengan 8. Hasilnya Dua. 2, ya kan? Nah, kemudian nolnya turun. Jadi 200. Nah, kemudian kita lihat lagi yang 18. Kita cukup lihat angka yang depannya saja. 18 itu bisa dibagi dengan 2, bisa dibagi dengan 6, dan bisa dibagi dengan 9.
Jadi di sini kita bisa bagi dengan angka 9. Nah, jadi jawabannya di sini adalah 2. Ini 200 juga. Nah, baru nanti setelah 1600 dan 1800 kita dapat 200. Nanti yang 84 kita lakukan hal yang sama juga dan 48 kita lakukan hal yang sama. Jadi nanti tinggal ditambah. Jadi 200 ditambah hasil dari 84 bisa dibagi berapa? Nah, jadi nanti hasil yang ini bisa langsung dibagi dengan hasil yang ini. Gitu. Itu untuk cara-cara yang lain. Cuman kalau dalam perhitungan, kita punya teknik sendiri supaya kita bisa menghitung dengan cepat. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Belum. Belum ya? Oke, apa ini? Karena belum ada yang ditanyakan, ini cara untuk yang perhitungan. Cuman kalau misalnya terlalu ribet, itu bisa menggunakan teknik perhitungan yang lain. Atau kalau misalnya teknik perhitungan yang ini dia tidak bisa digunakan, atau nanti tidak ada jawaban, kita bisa memprediksi saja. Dari mana? Dari yang ini. Nih, dari harga dia terjual dengan harga totalnya. Jadi harga terjualnya 1.600-an, kemudian harga totalnya 1.800. Artinya dia hampir habis terjual. Nah, karena dia hampir habis terjual, kita bisa menduga-duga bahwa persentasenya itu pasti tinggi atau mendekati 90%. Jadi bisa kita pilih jawabannya D. Ini alternatif kalau misalnya nanti kita kekurangan waktu dan tidak bisa menghitung secara cepat. So, di sini jawabannya 91,1%. Oke, next. Nah, soal karena ini soal sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, mungkin boleh dicoba buat adik mengerjakan 2 menit. Gimana? Udah ketemu jawabannya? Belum.
Oke, kita coba bahas ya. Untuk Oke, untuk soal ini kita bisa lihat caranya sama seperti cara yang kemarin. Kita lihat dari pola bilangannya. Nah, untuk pola bilangan ini kita bisa menggunakan perkalian, kita bisa gunakan pembagian, penjumlahan, dan juga pengurangan. Nah, ini adalah trik cara kita untuk mengerjakan pola bilangannya seperti ini. Kemudian, kemarin cara yang kedua adalah kita lihat hasil yang ada di tengah, ya kan? Yang ada tanda tanya. Nah, yang ada tanda tanyanya adalah yang ada di tengah. Jadi otomatis yang ada di tengah ini adalah hasil dari bilangan-bilangan yang ada di sekeliling. Ya, jadi kita lihat di sini kita bisa tulis sama dengan 10, ya kan? Karena ada 10. Terus kemudian eh, s- kita bisa tulis juga angka-angka sama dengan 10. Kemudian kita bisa tulis angka di sekelilingnya. Ada angka berapa? 15. Terus ada angka 10, ada angka 3, dan ada angka 2. Lalu selanjutnya adalah kita beri operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, atau perkalian di antara angka-angka berikut, sehingga dia bisa menghasilkan 10. Cukup simpel dan sederhana. Kira-kira caranya bagaimana? Kalau misalnya cara yang seperti ini masih terlalu sulit, bisa kita rubah polanya. Misalkan di sini kita lihat dulu angka yang paling bisa kita bagi, kali, atau tambah. Kita coba dulu. Di sini ada angka 15, ada angka 10, 2, dan 3. Nah, untuk angka paling atas sendiri angka 15, kira-kira itu dia bisa dengan angka berapa nih dengan operasi penjumlahannya? Yang paling simpel, karena jawabannya adalah kecil angkanya atau angka 10, maka kita coba 15 ini kita bagi dengan angka yang di bawah, angka 3. Kenapa tiba-tiba langsung ke angka 3? Karena yang paling mungkin untuk dibagi adalah angka 3. Kalau 15 ini dikali, maka hasilnya akan besar. Sedangkan angka yang di tengah itu adalah angka yang lumayan kecil. Jadi caranya adalah kita bagi 15 dibagi 3 adalah 5. Kemudian karena atas dan bawah sudah kita bagi, kita coba lihat angka kiri dan kanan. 10 dan 2. 10 dan 2 juga bisa dibagi. 10 bagi 2 adalah 5. Jadi kita lihat, kita operasikan seperti apa lagi ya supaya bisa mendapatkan nilai 10 dari angka ini dan ini, yaitu bisa ditambah. Maka hasilnya sama dengan 10. Nah, kemudian kalau kita sudah menemukan polanya, yaitu yang atas dibagi yang bawah, yang kiri dibagi yang kanan, lalu hasilnya dijumlahkan, maka kita peroleh untuk jawabannya yang ini 21 dibagi dengan 7 sama dengan 3. Kemudian ini lagi 24 dibagi dengan 6 berapa? 24 dibagi 6.
Dapat jawabannya? 4. Ya, 4. Kemudian pola kita tadi apa? Kanan, kiri, atas, bawah. Ya, terus untuk totalnya? Ditambah Ya, jadi jawabannya 7. iya, betul. 3 tambah 7, 3 tambah 4 sama dengan 7. Jadi jawabannya adalah 7. Nah, pola-pola soal yang seperti ini itu selalu ditemukan dan pasti ada dalam setiap soal-soal UTBK. Jadi, ketika kita melihat peluang, kalau misalnya kita lihat untuk tes UTBK ini kan membutuhkan penalaran yang kuat dan dalam waktu yang sesingkat-singkat mungkin kita harus menjawab soal itu dengan tepat. Jadi, cara yang paling sederhana dilakukan adalah melihat pola bilangannya. Kalau misalnya ada tanda tanyanya di kotak tengah, berarti kotak tengah itu adalah hasil dari operasi bilangan-bilangan yang lain. Jadi, kita bisa melihat pola bilangannya. Kalau misalnya ada angka-angka yang terlihat mencurigakan, contohnya bilangan kelipatan seperti 3 itu dengan 15 itu dia punya kelipatan 3 kan? Dan juga bilangan 7 dan 21 itu pun juga punya kelipatan 7. 21 bilangan kelipatan 7. 15 bilangan kelipatan 3. Nah, kalau sudah menemukan angka atau bilangan yang punya pola atau kelipatan yang sama, maka ada kemungkinan mereka saling berhubungan. Jadi, itu adalah trik kalau kita mau mengerjakan soal penalaran umum. Oke, untuk soal penalaran umum, sejauh ini apakah ada yang ditanyakan yang mungkin masih membingungkan? Yang soal terakhir tuh ya. Terakhir ya, untuk pola bilangan ini ya. Iya. Oke, Jadi itu bebas. Yuk. Misal atas bawah, kiri kanan gitu. ya, kalau dia polanya, ada lagi pola yang segitiga. Kita coba tambah ya, kita coba latihan. Untuk pola yang segitiga. Hmm, Oke, kita coba gambarkan. Hmm, Wait, slide. Oke, kita coba gambarkan di sini ya. Kalau misalnya nanti ada pola bilangannya bentuknya segitiga, kayak gini. Kemudian di tengahnya itu ada angka 40 misalnya. Nah, di sini ada angka 40, terus kemudian di sini ada angka 2, di sini ada angka 4, di sini ada angka 20. Terus kemudian di sini ada angka 6, di sini ada angka 3, di sini ada angka 10, di sini ada angka 20. Lah, terus ada soal satu lagi, sorry, harusnya cuma dua segitiga ya. Terus ada soal satu lagi, pertanyaannya di sini nih.
Tanyanya di sini. Kemudian di sini ada angka 10, di sini ada angka 2, di sini ada angka 2. Oke. Kira-kira jawabannya berapa? Untuk pola soal bilangan seperti ini. Oke, sorry. Jaringan jaring saya tidak bagus. Oke, Adek gimana? Udah ketemu jawabannya? Bentar ya, tadi nggak lihat. Soalnya nge-lag banget tadi. Oke, bentar ya. Kita coba share screen lagi. Nah, jadi pola bilangannya itu sama kayak tadi kok persis banget. Nggak persis caranya, cuman polanya itu mudah untuk ditebak. Misal A jawabannya 20, B 10, C 30, D 40, E 50. Nah, kira-kira jawabannya berapa? Lihat tahapannya dari tahapan yang sebelumnya. Bentar. Baru lihat soal. Oke.
Ayo. Ya, oke. Dapat. Nah, B jawabannya. Ya, benar. Gimana caranya? Caranya Ya, 4 dibagi 2 ya. di 20. Mm-mm. 20 dikali 2 dikali 20. Oke, benar ya. Ya, kurang lebih kayak gitu cara polanya. Sebenarnya bebas-bebas aja sih. Ada beberapa orang yang dapat polanya kayak gitu. Ada beberapa orang yang polanya yang lain. Cuman hasilnya pasti akan sama. Dan ya seperti itulah. Jadi kalau misalnya kita mau menyukseskan hasil dari UTBK, kita harus perbanyak latihan supaya kita bisa terbiasa dengan pola-pola soal yang muncul gitu. Ada yang mau ditanyain? Enggak. Dah ya. Ini pola yang segitiga nggak bentuknya. Kalau tadi kan polanya bentuknya segi empat. Dan pola-pola seperti ini pasti akan ada yang muncul. Oke, ini mungkin bisa nanti eh di rekaman atau di PowerPoint-nya nanti bisa yuk share aja. Oke, next kita bahas soal. Nah, kemudian selanjutnya kita ada soal pengetahuan kuantitatif. Stop. Nah, ini soal pengetahuan kuantitatif. Jadi kemarin itu kan kita sudah memisahkan dua karakteristik dari soal-soal. Yang pertama itu ada yang namanya tes TPS ya, tes penalaran skolastik atau pengetahuan skolastik. Terus yang kedua ada lagi tes apa ya yang kedua? Lupa. Oh, yang pertama tes potensi skolastik. Nah, tes potensi skolastik ini ada yang namanya ini ya, penalaran umum. Nah, kemudian ada pengetahuan dan penalaran umum. Kebetulan di tes potensi skolastik yang ada hubungannya dengan matematika itu ada dua. Yang pertama penalaran umum, di mana 10 soalnya itu adalah soal matematika yang sudah kita bahas barusan. Dan ada satu bagian lagi, yaitu pengetahuan kuantitatif, yaitu 15 soal dikerjakannya 20 menit. Nah, kalau tadi kan 10 soal. 10 soal itu dikerjakannya 10 menit. Artinya, satu soal itu maksimal harus dikerjakan dalam waktu 1 menit. Sekarang untuk babak selanjutnya, pengetahuan kuantitatif di tes potensi skolastik itu ada 15 soal, tapi waktunya sedikit lebih banyak, 20 menit. Karena 15 soal ini semuanya matematika. Jadi kita coba lihat yang pengetahuan kuantitatifnya. Nih, yang pengetahuan kuantitatif. Eh, Soal-soalnya kurang lebih kalau pengetahuan kuantitatif seperti ini ya. Oke, yang pertama ada barisan bilangan negatif 8, negatif 6, dan negatif 4, dan seterusnya. Dan barisan bilangan ini adalah barisan aritmatika. Berapakah banyak dari 4 pernyataan yang bernilai benar?
berdasarkan informasi di atas. Banyaknya pernyataan yang bernilai benar. Pernyataan pertama, setiap suku barisan merupakan bilangan negatif. Benar atau salah? Soalnya gimana? benar. Benar atau salah? Pernyataan Iya, satu, benar atau salah? benar. Setiap suku barisan, Merupakan setiap suku barisan merupakan bilangan benar. negatif. Ini suku barisannya. Benar. Benar. Yakin? Sekarang kita coba buat dulu untuk barisan aritmatika. Nah, untuk barisan aritmatika, kita lihat pola soalnya. Di sini kan ada barisan bilangan negatif 8, negatif 6, negatif 4, dan titik-titik. Ya, tapi titik-titiknya tidak memberitahu sampai sejauh mana barisan ini bergerak. Jadi, kalau misalnya pada soal-soal berikutnya itu kita disuruh melengkapi, tapi kalau pada soal yang ini kita disuruh melihat bahwa barisan bilangan ini adalah barisan aritmatika, tapi tidak ada batasan sampai angka berapa. Yang artinya dari barisan ini kita bisa lihat pola dari negatif 8 ke negatif 6 itu plus 2, ya kan? Kemudian dari negatif 6 ke negatif 4 itu ada plus 2. Dan ini ada titik-titik. Jadi ini akan plus 2 terus. Negatif 4 ditambah 2 negatif 2. Terus kemudian ini ada plus 2 lagi. Negatif 2 ditambah 2 itu kan 0. Nanti di sini ada plus 2 lagi. 0 ditambah 2, 1. Dan seterusnya. Karena di sini dia ada angka titik-titik paling akhir. Oh, Dan dia jelasin bahwa ini adalah barisan aritmatika. Dia tidak ada perintah untuk kita lengkapi titik-titik tersebut seperti soal sebelumnya. Nah, jadi ini merupakan jebakan, soal-soal jebakan. Jadi, untuk yang pertama, apakah setiap suku barisan merupakan bilangan negatif? Jawabannya tentu ya, karena nanti dia ada waktunya barisan tersebut bernilai positif. Kemudian selanjutnya yang kedua, hasil kali setiap dua suku berurutan adalah negatif. Benar atau salah? Dua suku yang berurutan. Berarti cuma dua aja yang dia berurutan. Yang kalau dikalikan apakah hasilnya negatif atau positif? Gimana jawabannya? Benar atau salah? hmm, salah. Salah.
Ya, ini jawabannya pasti salah. Karena kita lihat aja tanpa kita hitung, angka depannya negatif. Angka selanjutnya negatif kan dia dua suku berurutan. Dua suku berurutan itu berarti dia ini, dua suku berurutan berarti dia selalu urut yang pertama, yang kedua, atau yang kedua sama yang ketiga. Jadi dia tidak akan pernah loncat. Jadi dari angka sini aja negatif dikali negatif itu udah pasti jawabannya positif. Ya, jadi pernyataan dua itu udah pasti salah. Jadi kita tidak perlu menghitung berapa hasilnya, tapi kita cukup lihat tandanya saja. Itu untuk supaya kita lebih cepat dalam menjawab karena di sini ada 15 soal dan waktunya hanya 20 menit. Oke, berarti kita coba lanjut ke pernyataan ketiga. Setiap selisih. Nah, selisih itu adalah pengurangan ya. Dua suku barisan, dua suku barisan yang berurutan adalah bilangan genap. Kira-kira benar atau salah? Selisih dua suku barisan berurutan. Benar. Benar. Oke, benar berarti. Kemudian lanjut yang keempat. Setiap jumlah dua suku barisan berurutan lebih dari negatif 14. Setiap jumlah dua suku barisan, ingat ada kata setiap. Setiap jumlah dua suku barisan berurutan pasti lebih dari negatif 14. Benar atau salah? Salah. Salah, jelas ya. Karena kita lihat aja di sini, negatif 6 ditambah dengan negatif 4 kan negatif 10. Ya, negatif 10. Sorry. Apakah negatif 10 lebih dari negatif 14? Coba. Ini challenge ini. Negatif 10 lebih dari negatif 14. 4. Bener nggak? Iya. Bener kan? Berarti pernyataan 4 bener atau salah? Wah, berarti pernyataan 4 bener apa salah? Coba. Ya kan? Kita harus ngelihat soalnya. Setiap jumlah dua suku berurutannya lebih dari. Artinya dia lebih dari negatif 14. Sekarang kita ambil dua sukunya yang paling dekat yaitu negatif 6 dan negatif 4. Kan negatif 6 kalau dijumlahkan dengan negatif 4, jawabannya negatif 10. Nah, kita masukkan ke pernyataan yang keempat. Apakah negatif 10 lebih dari negatif 14? Jawabannya tadi, jawabannya tadi apa? Lebih. Iya, lebih kan? Bener kan berarti? Iya kan jawabannya? Iya. Berarti pernyataan 4 betul. Benar. Ya, jadi jangan terkecoh. Berarti jawaban keempat betul. Jadi jawabannya adalah A, B, C, D, E, Hmm. C. Ya, jawabannya adalah dua. Karena yang benar cuman dua. Ya, jadi jangan terkecoh dengan tanda negatif ya. Kalau negatif itu semakin besar angkanya, maka dia akan nilainya akan semakin kecil.
Jadi semakin dia mendekati nol, maka dia semakin besar. Kalau di negatif. Oke, untuk soal yang ini ada pertanyaan? Belum. Belum ya. Cuman harus lebih teliti lagi nanti, oke? Oke. Oke. Next ini, oke. Boleh dijawab. Ini jawabannya berapa? Apa jawabannya? Triple Pythagoras masih ingat materi triple Pythagoras? Pythagoras? Pythagoras itu rumusnya adalah apa Pythagoras? C kuadrat sama dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini ya, kalau misalnya lupa, ini Pythagoras, ini yang C. Ini yang A, ini yang B. Eh, soalnya aku ganti.
Udah dapat jawabannya? Belum.
Oke, udah dapat belum? Belum ada. Kita bahas aja ya. Oke, sekarang kita tahu bahwa balik lagi ke materi Pitagoras. Nah, Pitagoras itu ada di materi apa? Pitagoras itu adalah bagaimana cara kita bisa menentukan kemiringan segitiga. Caranya adalah di sini ada sudut miring, dan sudut miring ini kita bisa lihat hasilnya adalah akar dari penjumlahan bagian alas dan juga tinggi. Nah, kalau misalnya kita lupa, benar-benar lupa rumus dari Pitagoras, yaitu cara yang paling gampang kita cukup menghafal ABCD aja. ABC saja. Jadi misal ditulis dulu di sini A plus B itu sama dengan C. Lalu tambahin kuadratnya. Nah, jadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sekarang, kalau misalnya pengen cara yang cepat untuk menentukan Pitagoras, kita bisa lihat bahwa kita tahu kalau C itu adalah yang miring. Ini A, ini B. Kira-kira yang paling panjang antara A, B, dan C itu adalah siapa? C. Ya, karena C yang paling panjang, jadi di pilihan ini yang paling besar itu kita lingkari sebagai C-nya. Nah, ini udah kita lingkari sebagai C. Lalu kemudian langkah selanjutnya adalah kita menentukan nilai dari C kuadrat itu sendiri berapa. Nah, sekarang kita bebas menentukan A itu berapa dan B itu berapa karena memang tidak dijelaskan. Bisa jadi A itu adalah 8, B-nya 15 atau sebaliknya. Jadi tidak masalah, yang penting kita tahu siapa C-nya. Nah, karena kita sudah tahu di nomor satu C-nya adalah 17, berarti di sini adalah 17 kuadrat dan di sini adalah 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Ya kan? Nah, apakah 8 kuadrat ini ya ditambah dengan 15 kuadrat adalah 17 kuadrat? Kalau benar, berarti nomor satu pernyataannya benar. Kalau salah, berarti nomor satu pernyataannya adalah salah. Salah. Ya, nah kalau misalnya kita harus menghitung satu per satu 8 kuadrat, apalagi 17 kuadrat dengan cara 17 kali 17 seperti ini, akan makan waktu yang lama dan tidak jarang keliru dalam menjawab. Karena kita sudah tahu konsep dari Pitagorasnya seperti ini, cara yang paling cepat adalah kita lihat angka atau opsinya dulu. Opsinya di sini yang pertama 1, 2, dan 3 benar. Yang kedua hanya 4. Yang ketiga 1 dan 3. Kemudian 2 dan 4 atau semuanya benar. Nah, karena di opsi ini rata-rata dia harus menyuruh kita untuk menghitung satu per satu, maka cara yang kedua adalah kita lihat dari 1, 2, 3, 4 yang paling gampang untuk kita hitung. Yang paling kecil nilainya, yaitu yang keempat. Nah, jangan lupa kalau untuk triple Pitagoras itu bisa kita hafal. 3, 4, 5. Itu bisa kita hafal untuk triple Pitagoras. Jadi, A-nya adalah 3, B-nya adalah 4, C-nya adalah 5. Nah, kenapa kita bisa menghitung seperti itu? Karena ini sudah kita hitung pada saat kita duduk di bangku SMP atau SMA. A-nya adalah 3 berarti 3 kuadrat, ditambah B-nya adalah 4 berarti 4 kuadrat, sama dengan C-nya adalah 5 kuadrat.
Ini yang paling gampang kita hitung. 3 kuadrat adalah 3 dikali 3, yaitu 9. Ditambah 4 kuadrat adalah 4 dikali 4, adalah 16. Sama dengan 5 kuadrat adalah 5 dikali 5, yaitu 25. Nah, 9 ditambah 16 kan 25. Nah, berarti benar bahwa 3, 4, dan 5 adalah triple Pitagoras. Ini bisa dihafal. 3, 4, 5. Cara menghafalnya pun juga gampang dan mudah. Nah, karena kita sudah dapat triple Pitagoras 3, 4, 5, maka ini akan berlaku kelipatan. Kalau 3, 4, dan 5 ini masing-masing kita kali dengan 2, maka di sini ada 6, di sini ada 8, dan di sini ada 10. Dan ini juga termasuk triple Pitagoras. Jadi tanpa kita menghitung dengan mengandalkan hafalan, triple Pitagoras dimulai dari 3, 4, 5, maka kita sudah bisa langsung mendapatkan bahwa yang keempat adalah ya, triple Pitagoras. So, sesimpel itu untuk menentukan triple Pitagoras. Karena nomor 4 sudah pasti termasuk triple Pitagoras, maka yang tidak ada angka 4-nya langsung kita coret. Nomor 1 kita coret, kemudian nomor C kita coret juga, yang E belum tentu ya, karena bisa jadi 1, 2, 3, 4 benar. Tapi dengan seperti ini kita sudah bisa menyeleksi jawaban yang mana yang benar tanpa harus menghitung dengan mengandalkan hafalan bahwa triple Pitagoras salah satunya atau bisa dimulai dengan angka 3, 4, dan 5. Kemudian, karena kita sudah mencoret beberapa opsi, kita tinggal lihat saja salah satu opsinya. Tidak perlu kita hitung dari 1, 2, dan 3. Karena di sini yang B hanya 4, dan yang C ada 2 dan 4, berarti kita cukup menghitung yang 2 dulu, atau 2 saja, untuk menyatakan bahwa dia benar atau salah, apakah 2 ini triple Pitagoras. Nah, caranya adalah kita lihat di sini 15 sebagai A, yaitu 15 kuadrat, ditambah 36 kuadrat sama dengan 39 kuadrat. Oke, untuk triple Pitagoras yang ini, kira-kira apakah dia termasuk triple Pitagoras atau tidak? Caranya hanya satu, yaitu dihitung. Kalau kita tidak hafal ya. Nah, cara hitungnya 15 dikali dengan 15 yaitu 225, kemudian ditambah dengan 36 dikali 36. Ini bisa kita hitung 36 kali 36 yaitu 1296. Oke, ditambah 225. 1521. Oke, di sini ada 1521 dan ini juga 1521. Berarti poin yang kedua termasuk dalam Pitagoras. Berarti jawaban B itu bisa kita coret. Nah, setidaknya yang harus kita hitung itu cukup yang pas jawaban yang pasti akan terjadi saja. Jadi, meskipun kita tetap harus menghitung, tapi setidaknya kita tidak menghitung 1 sampai 4. Nah, sejauh ini kita hanya menghitung yang poin kedua saja, dan itu tidak terlalu memakan waktu yang lama. Kemudian pilihannya adalah yang D atau E. Semua pilihan benar atau 2 dan 4 saja yang benar. Nah, kita cari yang paling kecil antara 1 dan 3 untuk kita uji. Kalau salah satu dari mereka itu salah, berarti
Tidak semua pilihan benar. Jadi jawabannya adalah D. Tapi kalau salah satu dari yang ketiga atau satu ini benar, ada kemungkinan jawabannya pasti semua pilihan benar. Sekarang kita coba yang paling mudah, yaitu 9, 12, dan 15. Ini triple Pitagoras, kalau misalnya mau kita lanjutkan, ini tadi kan dikali 2. Kita coba kali 3. 3, 4, 5. Masing-masing dikali 3. Kalau ini tadi kan masing-masing dikali 2, dapatnya 6, 8, 10. Kalau masing-masing dikali 3, dapatnya adalah 9, 12, dan 15. Berarti poin ketiga juga triple Pitagoras. Jadi jawabannya udah pasti yang E. Ya, kenapa kita tidak perlu menghitung nomor satu? Karena pilihan opsional satu itu sudah tidak ada. Karena kita sudah menyaring bahwa jawabannya kalau nggak D ya E. Gitu. Jadi karena jawabannya ini benar untuk yang ketiga, jadi otomatis pilihan yang ke D itu adalah salah. Gitu. Jadi kita lihat dari sini yang kita hitung, yang paling banyak kita hitung yang mana? Yang pernyataan kedua saja kan. Mm-mm. Nah, pernyataan kedua aja yang perlu kita hitung. Gitu. Yang cara pertama. Kalau misalnya mau cara yang lain lagi, bisa. Caranya sama seperti tadi. Yang triple Pitagoras, kita kalikan 2. Hasilnya berapa? Kita kalikan 3, lalu kita kalikan 4. Kalau nanti jawabannya salah satu di sini, 6, 8, 10, dan 9, 12, 15 ada di pernyataan, maka kita bisa putuskan bahwa 3 dan 4 adalah triple Pitagoras. Lalu kita cari jawaban yang ada 3 dan 4. Kalau jawaban A sudah pasti salah, karena dia cuma ada 3 aja. Jawaban B juga salah, dia cuma ada 4. Jawaban C juga salah, karena dia cuma ada 1 dan 3. Yang D juga salah, karena dia cuma 2 dan 4. Maka jawabannya udah pasti yang E. Tuh, itu nggak perlu ngitung tuh. Ya kan? Iya. Itu cara, jadi kenapa sebenarnya untuk matematika itu banyak caranya? Karena pertama kita harus menanamkan konsepnya dulu. Kalau kita udah paham konsep, maka kita bisa cari jalan yang lebih cepat. Tapi kalau konsepnya kita nggak paham, kita hanya mau jalan pintasnya aja, nah itu kesulitan. Jadi kita kita coba untuk memahami konsepnya dulu. Jadi yang perlu dihafal adalah triple Pitagoras itu ada 3, 4, dan 5. Ini hafalan. Nah, kalau udah hafal ini gampang. Jadi nanti kalau misalnya udah hafal, jadi 3, 4, dan 5 itu bisa dikali 2. Nah, jadi kalau dikali 2 kan jawabannya jadi 6, 8, dan 10. Terus kemudian dikali 3. Jadi jawabannya 9, 12, dan 15. Nah, karena jawaban 6, 8, 10 itu ada di sini. Lalu 9, 12, 15 juga ada di sini. Maka pernyataan yang ketiga dan keempat pasti triple Pitagoras. Kita cari yang ada 3 dan 4. Yang A nggak ada, dia cuma 3 aja, berarti coret. Yang B nggak ada, dia cuma 4 aja, coret. Yang C cuman ada 3 aja, 4-nya nggak ada, coret. Yang D cuman ada 4, 3-nya nggak ada. Ya udah, jawabannya ya udah pasti E. Tuh. Kurang dari 1 menit kan?
Apakah kita harus menghitung yang poin kedua tadi, yang sebanyak-banyak tadi? Tidak perlu, karena kita sudah punya konsepnya di awal. Oke. Dan kenapa Ayu menjelaskan tadi yang panjang-panjang? Karena untuk memberikan konsep dari triple Pythagorasnya. Sehingga kalau sudah paham konsep, baru kita bisa beralih ke cara yang lebih cepat. Oke, ada pertanyaan? Udah. Oke, karena nggak ada pertanyaan, kita coba satu soal dulu kali ya. Woi. Oke, sekarang kalau untuk soal selanjutnya, apakah atau bisa aja cari jawaban yang tepat di antara soal berikut. Yang pertama, eh, kuning jelek. Yang pertama ada 11, 13, 18. Yang kedua 9, 10, 11. Yang ketiga itu ada 15, 20, 25. Yang keempat itu ada 173. Oke, manakah dari 1, 2, 3, 4 yang merupakan triple Pythagoras? Dapat jawabannya dengan cara yang tadi? Harusnya ini bisa dikerjakan kurang dari 1 menit. Gimana? Dapat jawabannya? Nggak perlu dihitung semua. Cukup gunakan hafalan saja. Kira-kira yang pertama masuk nggak triple Pythagoras?
Enggak ya, tuh berarti udah jelas enggak. Yang kedua, Enggak. apa suaranya kecil? Yang kedua, Enggak. enggak. Yang ketiga, Masuk. ya berarti yang ketiga adalah triple Pythagoras. Yang keempat, Enggak. enggak. Oke. Itu ya, jadi kalau misalnya nanti kita ketemu soal-soal triple Pythagoras, sebenarnya ada banyak triple Pythagoras, nggak cuma 3 4 5 aja. Salah satunya ini yang nomor 2 kan juga termasuk triple Pythagoras. Dia bukan kelipatan 5, juga bukan kelipatan 4 masuk sih. 3 juga masuk ya. Ini bukan kelipatan 5, tapi dia termasuk triple Pythagoras. Karena triple Pythagoras itu tidak hanya 3 4 dan 5. Cuman yang memudahkan kita adalah kita bisa menghafal, paling enggak 3 4 5 kita hafal. Karena kalau udah kita hafal, jadi kita bisa dapat jawaban-jawabannya dengan cara yang lebih cepat. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Belum. Belum. Oke, mungkin kita akhiri buat pertemuan kita hari ini.